Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LH. Alhamdulillah kita bertemu kembali di BBS segmen. Insyaallah pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita, Mas Tiar. Kita coba sambungkan terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah teman-teman semua sahabat LH, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pagi ini seperti biasa kita akan bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai di BBS segmen ya, bincang-bincang santai. Insya Allah pagi ini kita akan bahas tema mengenai frekuensi cinta. Nah, apa sih frekuensi cinta itu? Nanti insya Allah kita bahas bersama narasumber kita pagi ini yang sudah ada ya di sini ya. Ada Mas Tiar. Assalamualaikum Mas Tiar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Karida sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini mengenai ada lagi nih Mas Tiar nih, frekuensi nih. Ada apa kira-kira? Ada apa yo? Ada apa yo Karida yo? Frekuensi. Ada apa Menurut kira-kira? Taib. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Taib. Karida. Ya. Frekuensi cinta. Bisa tebak nggak sih kira-kira apa coba frekuensi cinta? Atau pertanyaannya gini deh. Menurut Karida, yang Karida pahami nih ya, frekuensi itu apa sih? Kalau frekuensi sih yang sering terdengar ya Mas Tiar di kalangan orang-orang itu identik dengan gelombang radio. Oke, identik dengan gelombang radio, betul? Kalau kita secara bahas secara definitif nih, yang namanya frekuensi itu dia jumlah getaran, jumlah getaran gelombang per sekian menit, per sekian detik. Betul ya, secara saintis atau definitifnya itu betul. Makanya ada yang namanya hertz ya, ada yang namanya FM, ada yang namanya AM atau kilohertz. Nah itu definisinya. Tapi kita tidak bicarakan yang itu. Itu urusannya fisika lah ya, atau mungkin urusannya ke elektro. Kita punya frekuensi yang berbeda dalam tanda kutip ya. Kalau misalkan kita bilang frekuensi, yang kebayang gelombang radio, oke, clear. Kalau kita bicara gelombang radio, apa yang terbayang dengan sama Karida? Kalau kita bilang gelombang radio, apa sih maksudnya gitu? Ada apa sih dengan gelombang radio gitu misalkan? Ada apa ya? Ada tujuan. Ada tujuan. Pertanyaan saya gini, ketika kita sedang mencari radio, radio tertentu, maka kita akan mencari gelombangnya dengan pas, ya nggak sih? Iya, betul. Biasanya langsung menuju ke angka berapa? Frekuensi cinta. Oke, sebelum ke frekuensi cintanya, ke angka berapanya, ketika kita mencari gelombang itu dengan pas, kalau pas, maka suaranya akan jernih, ya nggak? Iya. Oke. Betul. Tapi kalau ternyata gelombangnya nggak pas, maka suaranya akan kresek, ya nggak sih? Atau bahkan ketika dia tidak pas, akan ada nanti suara lain yang masuk gitu, suara siaran yang masuk.
Jadi bukan Iya, hanya benar. satu siaran. Ya, jadi double ya. Mm-mm. Atau bahkan hilang sama sekali. Jadi suara semut aja. Gitu kan? Nah, begitu juga dengan cinta, Karida. Allah. Coba, kebayang nggak? Kita lagi-lagi bahas cinta ya pagi-pagi nih. Dan saya dapat hal yang menarik semalam. Jadi ternyata jadi ini buat bikin ini aja. Sebelum kita ngebahas lebih jauh, eh, malam itu saya mendapatkan suatu hal yang menarik. Ya. Apa itu? Nanti kita bahas tentang frekuensi cinta. Masya Allah. Jadi cinta itu kan ternyata punya gelombang. Oke, cinta itu ternyata punya frekuensi. Cinta itu ternyata juga punya daya tarik. Oke, coba kita mundur jauh ke belakang nih Karida nih. Mundur jauh. Ya. Karida inget nggak ketika Karida dalam bentuk nutfah? Nggak inget. Nggak Nggak inget. inget kan? Oke. Tapi tahu nggak bagaimana caranya nutfah itu bisa sampai ke sel telur? Belum. Eh? Oke. Jadi harus belajar pelajaran biologinya harus diingat-ingat nih ya. Oke, kita bicara masalah biologi ya. Ketika proses ya. Jadi nanti toh kalau misalkan teman-teman menemukan yang salah bisa diralat ya. Ketika nutfah itu atau sel sperma itu menuju sel telur, kan dia membutuhkan waktu dan perjalanan yang cukup panjang kan? Iya nggak? Ya. Dan uniknya kenapa dia bisa nggak nyasar? Ini kan makhluk hidup nih. Nutfah itu makhluk hidup, ya nggak sih? Iya. Itu perjalanan tuh panjang dan penuh rintangan. Cuman kenapa dia nggak nyasar? Padahal kan banyak jalan, banyak yang lain. Ternyata dari sel telur mengeluarkan gelombang tertentu atau frekuensi tertentu yang kemudian ditangkap oleh nutfah ini. Oh, Oleh berarti ada para nutfah. sinyal. Aywa, sinyal. Betul. Ada sinyal tertentu yang kemudian menuntun para pejuang tangguh ini ya, untuk sampai ke sel telur. Sampai pada akhirnya nih Karida, hanya satu atau dua atau beberapa, yang banyak sih satu, yang kemudian menjadi yang tertangguh di antara para petangguh lainnya. Ya enggak? Nah, Iya. kebayang? Poinnya, oke. Poinnya adalah proses yang tadi. Ternyata dari sel telur ini memancarkan gelombang tertentu. Maka dari itu Karida sudah menjadi kodrat juga seorang wanita atau seorang perempuan itu pasti mempunyai daya tarik terhadap ya lawan jenis. Walaupun kalau dalam konteks ini bisa terhadap umum. Ya, walaupun jalannya bisa salah. Kalau sudah jadi segede gini ya maksud saya kalau ada perempuan tertarik dengan perempuan kan salah jadinya, ya enggak? Tapi poinnya, perempuan itu mempunyai daya tarik. Masih bawaan tuh. Oke. Kebayang ya? Maksud saya frekuensi atau gelombang atau sinyal. Yang akan kita bahas adalah yang seperti itu. Oke, berarti memang pada dasarnya memang perempuan itu udah kodratnya, Ustaz, maksudnya memiliki gelombang itu, memiliki daya tarik itu pasti gitu. Berdasarkan konsep yang tadi, iya. Oke, kita coba bahas ini sedikit. Itu kenapa perempuan itu akan selalu menarik dilihat dari samping, kanan, kiri, atas, belakang. Saya belum bicara depan loh ya. Apalagi dari depan. Nah, walaupun dalam hal ini ada peran setan di situ. Karena setan itu menghiasi perempuan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oke, itu tertarik.
Ya. Tapi coba lihat, apapun yang dilakukan oleh perempuan itu akan menarik. Bahkan diamnya saja menarik. Coba ya. Apalagi perempuan itu melakukan sesuatu. Nah, berkenaan dengan cinta. Kalau kita tanya atau kita bahas definisi cinta, kita akan berulang-ulang tuh bahas masalah cinta, ya nggak? Semalam juga Iya, begitu. betul. Ada pertanyaan. Jadi saya diskusi dengan kawan saya, bisa di follow Instagramnya ya, Dana, entah Dana Dalimunte, entah Dana siapa gitu lah pokoknya. Jadi apa sih sayang dan cinta itu? Pertanyaan gitu. Oh, ternyata dia mempunyai konsep sendiri tentang sayang itu apa, cinta itu apa. Oke. Dua hal yang berbeda menurutnya. Dan dua hal dengan konteks yang berbeda. Bocoran aja sedikit. Suatu saat bisa kita kupas. Jadi kalau dari diskusi kita kemarin, kata kawan saya, Yep. sayang itu bisa ya ketika lu belum nikah itu sayang. Ketika lu masih jadian sama orang lain, lu masih bokinan, lu masih pacaran, lu masih HTS-an, lu masih HTM-an, entah HT apa lagi lah gitu ya. Hubungan tanpa apa kan gitu HT. Itu sayang. Tapi kalau cinta adanya hanya di pernikahan. Oke. Itu definisi ya menurut dia ya. Menurut dia, oke. Menurut dia, loh, saya bilang apa bedanya? Terus maksudnya kok bisa begitu gitu? Emang sayang dan cinta itu apa? Kata dia, sayang itu menyatukan yang berbeda. Sayang. Oke, lu orang mana, dari suku apa gitu ya. Jadi bisa bersatu, bisa bersama, kita bisa saling mengkondisikan perbedaan masing-masing. Nah, itu karena sayang. Kita bisa mentolerir gitu ya. Mentolerir apa-apa yang kita tidak suka darinya, itu sayang. Oke. Tapi cinta adalah mempertahankan kesatuan itu. Itu cinta. Dan itu hanya ada di pernikahan. Jadi kalau ada orang yang ngomong cinta sebelum nikah, bullshit. Kata dia, bukan kata saya. Oke. Karena itu hanya berlaku di pernikahan. Ya, kalau kita coba cermati secara sederhana, orang jadian puluhan tahun. Nggak usah yang lama lah, nggak usah yang ini, kalau yang sebentar mas, sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih belum teruji lah. Anggap yang dibilangnya pokoknya yes banget lah sampai bertahun-tahun, ya nggak sih? 13 tahun misalkan. Saya 13 tahun. Dia mau sampai berbusa ngomong cinta, itu bukan cinta. Oke. Dan beda kan? Ketika dalam pernikahan, maka orang biasanya akan lebih berani atau berupaya melakukan apapun untuk mempertahankan kesatuan itu, ya nggak? Iya. Kebersamaan itu. Tapi kalau belum menikah, walaupun 13 tahun, kelar-kelar aja. Effort untuk menjaganya nggak terlalu besar. Mungkin yang lebih besar adalah kamuflasenya. Dia mampu bertahan lama dengan kamuflasenya. Oke. Tapi kalau sebelum menikah biasanya Mas Yar ya, itu yang bertahun-tahun menjalin hubungan atau pacaran ya, itu biasanya dia menjaganya itu ya, bisa dibilang dengan ya kadang udah putus nih, sambung lagi, nyambung lagi, itu nggak bisa dibilang menjaga? Tidak. Sampai bertahun-tahun? Saya tanya, bisa nggak nikah? Putus, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, itu aja udah beda. Udah beda kualitas, jauh. Ya, kalau misalkan dia gini ya, kenapa dia bisa balikan lagi? Ya, itu bukan proses ngejaga sebenarnya. Ya, dua-duanya sama-sama khilaf aja lagi. Setelah sadar, oh khilaf, sadar, khilaf gitu.
Oke, tapi menarik pembahasan tentang Aduh. cinta ya, definisinya ya. Tadi menarik juga memang. Ternyata ada juga yang mendefinisikan cinta itu ya mempertahankan ketika pernikahan itu mempertahankan agar terus bersatu. Nah, Iya, tapi ada juga nih Mas Tiar yang berpendapat love is complicated. Apa memang cinta itu sangat menyulitkan? maybe yes. Bagi sebagian orang ya itu berlaku. Ya kan kita gini, cinta itu kan tidak ada formula yang pasti dengan cinta. Oke. Antara guru TK, saya beli satu ya. Itu kamu tadi yang lewat, saya beli satu. Iklan dulu pemirsa. Nah, itu iklan endorse tanpa endorse ya. Oke, Karida, kalau antara guru TK sama dokter gigi mungkin mempunyai pemahaman tentang cinta yang berbeda. Kalau dokter gigi mungkin ya cinta itu ibarat mencabut gigi, sakitnya luar biasa tapi bikin tenang. Misalkan, Oke. kalau guru TK mungkin ya cinta itu kayak keceriaan anak-anak lah. Ya kan beda-beda dong backgroundnya. Dan ketika ada orang yang mengatakan cinta itu complicated, kemungkinan besar dia punya karakter yang complicated. Oke. Bagi Ya. orang yang simple, dia bisa bilang dong, love is simple, love is Love simple, is simple aja. Simple ya, simple lah gitu pokoknya. simple. Simple. Tulisannya simple. Kan beda-beda dong. Nah, dan juga Barakallahu fiik. mungkin Berarti kalau untuk anak accounting bisa jadi ya, love is balance, oh iya keseimbangan gitu. man. Apa video apa tanpa apa kalau laporannya benar tuh tanpa apa tanpa Oh catatan apa ya, ya? kalau anak auditor berarti WTP, wajar Nah, tanpa WTP. pengecualian. Maka cinta itu adalah WTP. Wadaw, tipu-tipu cina. Tipu-tipu. Aduh, WTP. Kan banyak hal. Makanya tidak ada formula yang pasti tentang cinta itu sendiri. Nah, oke. Sekarang apa hubungan dengan frekuensi? Kita kembali lagi Ya. ya. Mm-mm. Karida pernah nggak sih ngelihat begini? Kalau kita sama orang, itu kadang kita ada ngekliknya, ada enggaknya, ada nyamannya. Ya nggak? Ya. Dan konteks yang lebih jauh lagi, kan anggaplah tadi pertemanan. Pertemanan aja kita kan tidak pada setiap orang kita bisa nyambung ya. Atau tidak pada setiap orang kita bisa bersahabat. Benar? Iya, betul. Oke. Dalam konteks yang lebih jauh lagi terhadap pasangan. Anggaplah dalam jenjang sebelum menjadi suami istri. Toh orang-orang yang tadi melakukan komitmen sebelum menikah, kan tidak setiap orang dia melakukan seperti itu. Ya nggak? Yap. Dan ketika menjadi suami istri, nah, juga kan tidak setiap orang kan. Disitulah ada frekuensinya, ada gelombang yang tadi kita bicarakan. Kalau frekuensi kita dengan orang lain itu sama, ngeklik, maka kita akan cenderung kita nyaman sama dia. Tapi kalau frekuensi kita tidak sama, maka kita cenderung tidak akan nyaman bersama dia. Ya enggak? Begitu juga dengan cinta. Ketika kita mencintai seseorang atau ada tumbuh benih-benih cinta, maka akan ada frekuensi yang sama. Frekuensi yang klik ngepas antara perempuan dengan laki-laki, antara suami dengan istri. Apapun alasannya. Nah, dan berdasarkan dengan karakter gelombang tadi, maka kalau dia nggak pas, itu agak kresek-kresek tuh. Kresek. Ada gangguan berarti. Ya kan? Rumah Berarti tangganya nyambung mulai. lagi ya, ke nggak nyamannya tuh muncul, ke nggak nyamanannya. Betul. Dan ini gangguannya tentu saja akan variatif dong. Ya kan? Ya kalau radio kan cuma kresek-kresek doang. Kalau dalam konteks rumah tangga misalkan atau pernikahan, kresek-kreseknya itu bisa jadi yang rame-rame kemarin tuh. Pelakor misalkan ya. Walaupun Oh. kita belum tuntas bahas pelakor kan karena kita tidak sepakati bersama, ya enggak? Nah, kresek-kresek ini kan kalau nggak pas bisa ada suara masuk kan? Ya termasuk orang ketiga, orang keempat, kelima, ketujuh, ke-8, ke-100.
Ya nggak? Berarti dari saluran lain ya masuknya suara. Aywa, cakep. Dari mana? Saluran lain. Saluran air. Frekuensi Aduh, lain, Ustaz. betul. Nah, parahnya, ternyata frekuensi lain ini tidak saja independen, Karida. Coba lihat. Oke. Kalau frekuensi lain ternyata juga dia sudah mempunyai frekuensinya sendiri, kemudian terjadi, nah itu menjadi bahaya. Yang satu udah punya jalurnya, yang satu udah punya jalurnya, dia bercampur, bocor lah. Nah, itu bahaya. Yang satu udah punya pasangan, itu yang satu udah punya pasangan. Ini yang kemudian disebutkan tidak ada pengecualian selingkuh atau perselingkuhan. Ini baru namanya pelakor kelas atas. Mau laki-lakinya, kalau perempuan berarti pelakor, kalau laki-laki senior, senang istri orang, gitu ya. Senior, Atau prebinor, perebut bini orang. Bini orang. Oke, Barakallahu Fik. Ini Rida mau menyapa teman-teman semua ya yang sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pagi ini ya. Ada Kak Arif, ada Kak Agus Dwi Kusumo nih, Ustadz, komentar cinta itu indah. Nah, ini definisinya. Itu Kak Agus itu senior banget masalah cinta itu sebenarnya. Oh, subhanallah. Ini om-om yang jiwanya masih muda. Om-om kesannya gimana gitu. Senior tapi wah muda banget. Om Agus, apa kabar? Masya Allah sehat. Kumisnya makin keren aja. Ya. Selamat bergabung. Ini juga ada Mas Eri, ada Katia. Selamat bergabung. Ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai ya mengenai frekuensi cinta itu sendiri. Ternyata menarik juga karena kita ketika kita sambungkan ke radio, frekuensi radio, kita praktekkan juga. Maksudnya kita sering dengar ya di radio itu kita menuju ke satu frekuensi, satu angka. Terus tapi kadang kita harus mencocokkan dulu angka yang tepatnya tuh di poin berapanya, karena kalau geser dikit aja tuh udah kresek-kresek, bahkan ada suara radio lain masuk atau yang tadi kita bahas ya, ada saluran lain masuk gitu. Nah ternyata kalau kita arahkan ke cinta ya, ke percintaan itu bisa jadi menjadi satu hal kresek-kresek itu ya, satu hal yang mengganggu, yang tidak membuat kita tidak nyaman, yang tadinya sudah satu frekuensi ternyata ada saluran lain masuk misalnya. Masya Allah. Yang ingin bertanya silahkan ya, bisa langsung di kolom komentar. Oke. Nah ini juga sudah ada yang menyapa. Assalamualaikum Kak Rida dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, artinya apa bisa Mas Tiar kembali lagi ke yang tadi ya, frekuensi cinta ya. Apa artinya setiap pasangan itu ya, tadi mungkin laki-laki dan perempuan itu, dia menuju ke satu angka yang sama, satu tujuan yang sama, satu frekuensi yang sama, iya. Kenapa? Kan alhamdulillah. Begini, kita sederhanakan ya, kita analogikan sederhana. Ketika radio itu menyediakan gelombang yang tertentu, 1111 misalnya, atau 11 lagi biar gampang. Kemudian kita dapatkan juga gelombang yang sama 11, maka akan matching kan antara si radio dengan para pemirsanya atau pendengarnya. Begitu juga dengan cinta. Biasanya nanti ada sama. Memang tidak sekaku itu. Kalau bicara cinta, dia mungkin akan lebih fleksibel, akan lebih elastis gitu, akan lebih luas lagi. Tapi satu frekuensi ya, satu karakter iya. Dan begini Karida, yang unik nih ya, ini kita bicara unik. Contoh kasus nih ya, jadi ada kasus, ada satu orang perempuan, oke, kemudian dia ada dua laki-laki. Posisinya bukan suami istri memang. Tapi masih dalam tahap lah. Masih dalam tahap hubungan. OTW. Menuju pernikahan. Uniknya, menurut saya sih unik ya. Yang perempuan tuh udah punya cowok. Oke. Dan itu sudah berlangsung tahunan. Di atas 5 tahun. Berarti cukup kuat dong. Dan dari konsep ini maka dia punya frekuensi. Tapi ternyata ada laki-laki lain.
Dan si perempuan ini pun menerima. Jadi satu perempuan, dua laki-laki. Segitiga, triangle biasa. Cinta segitiga. Biasa kita dengar ya kayak novel apa. Namun yang kemudian menjadi menarik adalah laki-laki ini sama-sama tahu posisi status dari perempuan ini. Yang satu tahu dia punya cowok lain, yang cowok yang baru tahu kok dia udah punya cowok. Tapi kan biasanya kalau kita biasanya kalau ada cowok tahu ceweknya punya cowok lain itu langsung marah. Wah, mau gimana ternyata kamu tuh gitu lah, marah-marah ceritanya ya. Atau bahkan yang paling ekstrim nyamperin cowok yang kedua terus berantem lah. Terus seru tuh. Saya biasanya suka tepuk tangan aja terusin gitu. Seru. Yang menang yang menang dapat payung gitu. Nah, tapi ini enggak. Menurut saya cukup unik dan elegan lah, tapi lucu juga. Pusatnya ada di perempuan ini. Yang cowok bilang kasarnya, ya lo kalau nyari cowok yang bener, jangan kayak dia. Tapi ngomongin ke perempuan ini. Dan perempuan ini cerita ke cowok yang kedua. Cowok gua bilang begitu. Terus cowok yang kedua, jadi ada perang psikologi. Ya, lo kalau nyari cowok juga jangan cowok yang kayak gitu, yang suka ngegantungin gitu misalnya. Dan cewek itu ngomong lagi, gitu ya terus. Kata gue, ini kenapa ceweknya jadi kayak ring tinju ya? Jadi kayak dia pas status. Tapi itu terjadi. Nah, dalam konsep kita ini, artinya si perempuan ini dia punya ada yang dia temukan ada frekuensi yang sama dengan cowok yang pertama. Begitu juga dia temukan frekuensi yang sama dengan cowok yang kedua. Wah, gue ngeklik nih. Nah, itu dia. Oke, berarti bisa kecocokan itu bisa lebih dari satu ya? Kecocokan bisa apakah bisa lebih dari satu? Bisa. Tapi yang paling itu hanya satu. Oh, yang paling. Semua berwarna putih. Yang paling putih harus satu. Kalau untuk dari perempuan ke laki-laki. Harus beres dulu. Kalau dari laki-laki ke perempuan beda lagi nanti konsepnya. Yang palingnya bisa 4. Oke. Nah, di sini maksudnya pernah nggak sih kadang gini nih, ini kadang ya. Tapi ini sinetron banget dan itu terjadi dan itu real. Yang ini real. Jadi bahasa gini, gue tuh udah punya cowok, tapi kenapa gue masih sayang sama cowok lain? Coba. Gue udah punya cowok. Atau kalau yang di film-film ya, dia udah mau nikah, persis udah depan penghulu, tapi malah kenapa gue gak nyaman nih, nikahnya sama orang lain. Iya. Dan itu kejadian ya? Maksudnya ada, nyata. Itu ada Karida, itu memang bener ada. Ya kan novel, cerita, itu bisa berangkat dari based on true story kan. Itu memang ada. Dan kita tidak bisa menafikan, wah gila lu cerita banget sih, drama banget, novel banget. Ya dunia selebar gini emang kita mau bisa ngabsen orang satu-satu. Kan berbagai macam kemungkinan banyak kan, ya nggak? Iya, betul. Nah, itu yang terjadi Karida. Ketika gelombangnya dia tidak kuat, makanya pertanyaannya mana yang paling kuat? Nah, nanti kita akan nyambung. Apa sih untuk memperkuat gelombang itu atau frekuensi itu? Nah, kalau dalam konsep gelombang yang benar itu macam-macam. Ada penguat gelombang ya, ada IR, ada penguat R, ada amplifier, ada kayak ampli kan dia nguatin suara, kan nguatin gelombang juga. Terus ada katalisator, macam-macam lah gitu. Iklan, endorse. Nah, di dalam hubungan ini sama juga. Dia ada penguat-penguatnya, ada penguat frekuensi cinta itu sendiri. Itulah yang kemudian harus kita cari. Nggak sama antara penguat frekuensi cintanya si A dengan si B atau pasangan A dengan B itu berbeda. Nah, itu yang harus dicari penguatnya apa. Tetapi, ada penguat yang absolut dan mutlak tanpa ada perdebatan, no debat. No debat. Apa coba Karida? Belum kebayang.
Mas Tiar? Gampang, serahkan saja. Yang maha kuat siapa? Allah. Yang memiliki cinta siapa? Allah. Kelar. Maka kita tinggal kembalikan kepada Allah untuk menguatkan frekuensi itu. Nanti Allah akan memberikan isyarat-isyarat yang kemudian kita terjemahkan dengan masing-masing penafsiran kita. Dengan penerjemahan kita masing-masing. Mungkin Allah akan memberikan untuk menguatkan frekuensi cinta kita adalah A, misalkan. Mungkin nanti Karida, saya, orang lain, teman-teman di sini semua seperti kebunnya Umi, itu punya penerjemahan yang berbeda. Tapi dalam konteks pernikahan, itu harus diselaraskan. Jangan sampai berbeda. Yang terjadi kalau dia tidak diselaraskan dalam konteks pernikahan, yang satu berusaha menguatkan, tetapi yang lain tidak memahami bahwasanya itu adalah upaya untuk menguatkan frekuensi cinta mereka. Ini bisa kelar hubungannya nanti. Nah, kembali ke karakter contoh ya. Contoh, karena dia merasa ada orang yang hobinya anniversary. Setiap per tahun anniversary aja kalau perlu setiap bulan. Ya. Tanggal 1 nih, ya nggak? Jadi, apalagi kita tingkatkan lagi sedikit. Bukan hanya hobi anniversary, tetapi meritualkan anniversary. Pokoknya ritual banget lah, gitu. Pokoknya keramat banget, jadi mengkeramatkan. Harus jalan misalnya ya. Harus jalan, pokoknya anniversary harus terjadi. Yang satu, ternyata orangnya anniversary ya udah jalan-jalan aja lah. Jadi dia cenderung lupa. Kelar nggak tuh urusannya? Kamu nggak ingat ini kan jadian kita yang ke seminggu, ke yang 30 hari bisa beres tuh urusan. Yang satu udah berusaha, itu kan sebagai tanda, iya kita nginget momen ya nggak? Tapi yang satu kurang memahami itu gitu. Itu contoh kecil gitu. Makanya harus diselaraskan dulu. Nah, mungkin nanti ada hal-hal yang harus dirubah. Oh, ternyata emang pasangan gua nih orangnya agak-agak lupa masalah tanggal. Jangankan anniversary, mungkin tanggal lahir dia aja dia kagak ingat gitu. Biasanya cowok nih. Biasanya cowok. Nah, kan bisa jadi kan? Atau misalkan anak hiking. Karena misalkan bagian anak hiking itu di puncak gunung itu adalah suasana yang romantis, yang awesome banget lah, sesuatu banget gitu. Nah, jadi sebagai bentuk penguatan frekuensi cintanya, dia mengajak pasangan ke gunung, gitu kan? Kalau puncak gunung, terus akan melakukan sesuatu hal yang pokoknya romantis banget lah gitu. Pas lagi sunrise, ya ajak yang ayo kita naik gunung. Wow, udah kan surprise. Dia ternyata yang perempuannya nggak gitu suka naik gunung, capek. Udah kita bengek lagi kan, misalkan. Dia naik gunung, yang ada bete aja mungkin tuh selama naik gunung. Kebayang nggak maksudnya? Nah, hal-hal seperti itu gitu, yang harus kemudian diselaraskan. Apa nih? Mau apa? Nah, dan penguatnya juga harus sama. Cara untuk menyelaraskan itu, Mas Tiar? Komunikasi dong. Kan kita harus komunikasi. Satu, komunikasi. Maksudnya harus ngomong, kalaupun tidak berarti kita harus memahami karakternya. Apa yang kita tuju? Contoh, ketika kita mau menguatkan sesuatu, kan kita tidak asal menguatkan. Menguatkan sound system misalkan biasanya pakai ampli ya, kalau dikuatkan. Kita menguatkannya pakai kekuatan ledakan, yang ledak tuh. Jadi harus soalnya ada juga yang karakter orang yang mungkin sedikit untuk berkata-kata ya. Mungkin kayak Karida gitu maksudnya. Oke. Untuk ngomong kayak males gitu ya. Mungkin nggak saya aja Mas Tiar. Jadi kayak ada mungkin laki-laki bahkan ya. Ya kalau perempuan masih mending lah ya. Tapi kalau udah cowoknya yang diem, dingin gitu kan. Aduh, repot urusan. Kayaknya zaman sekarang itu bisa ada solusi praktis. Anggaplah dua-duanya pendiam. Ya enggak? Oke, dua-duanya pendiam. Kalau dua-duanya pendiam, samping-sampingan aja atau
pas lagi samping kasih kode, kasih emot aja di WhatsApp. Yang gimana nih? Udah di WhatsApp aja. Gak usah ngomong. Aduh. Ya kan mungkin aja dong digital begini malas banget sih ngomongnya. Jadi kalau WhatsApp orang kayaknya kagak bakal males gitu. Iya. Tapi gini Bisa Karida. jadi solusi dong. Betul. Yang penting kasih kode. Misalnya bisa aja begini. Kalau dia kalau dia pendiam, ya mungkin dia bisa kasih kode lah. Kan kode tuh banyak ya. Senyuman, mata, mas kedipinnya ting ting ting. Mata. Aduh. Tapi poinnya gini, kalau komunikasi itu kan tidak harus dengan verbal. Nah ini yang kemudian juga harus dipahami. Komunikasi Ya, itu ini bisa. ada yang berkomentar Mas Tiar ke punya Umi, katanya pakai bahasa kalbu. Ini bisa nggak kira-kira? Bisa banget, serius. Nah Oke. ini dia frekuensi cinta itu menarik subhanallah. Jadi saya ada kenal seseorang yang dia kalau misalkan pergi gitu ya dari luar, terus bilang kertek hati, ke bahasa kalbu ya, adanya di hati. Gue kayaknya pengen beli sesuatu, gue mau beli bebek nih kayaknya nih. Beli nih dia, Bekaleo misalkan. Nyebut merek, nggak boleh nih. Iklan. Ikan, untung masih sedikit kita ya. Kalau udah besar mah, nggak apa-apa lah. Membantu. Sebutlah bebek goreng gitu ya. Pulang aja. Pas sampai rumah baru mau WhatsApp, Mas, tolong beliin bebek dong. Nyambung kan? Itu terjadi. Atau ya tiba-tiba laki-laki telepon. Ini lagi di ketoprak nih, mau nggak? Baru aja katanya mau bilang iya pesan mana? Itu terjadi. Dan itu sebenarnya kan terjadi terhadap ibu dan anak, ya nggak? Kakak dan adik. Nah kita kecilkan lah antara pasangan itu pasti terjadi. Terus perempuan, misalkan, biasanya perempuan yang paling peka. Wah ada sesuatu nih. Dia sudah mulai merasa tuh. Nah itu adalah efek dari kuatnya frekuensi cinta mereka. Jangan salah loh. Kalau kita kaji dalam energi, Karida, energi ya, ada yang namanya vibrasi. Oke. Vibrasi energi itu gini. Tahu hipnosis? Iya. Oke. Iya. Hipnotis itu diantaranya adalah menggunakan teori vibrasi. Di mana ketika seseorang berada pada jangkauan gelombang orang lain, kemudian dia akan merasakan nuansa gelombang orang lain tersebut. Sehingga sumber gelombang tadi akan dapat melakukan sesuatu terhadap orang yang berada di gelombang itu. Atau dia dapat merasakannya. Nah, ingat waktu seperti kasus kita menterapi orang, kita pernah ya, kita terapi ada orang, terus tiba-tiba kita pulang merasa lelah, capek, padahal kita kita tidak melakukan aktivitas yang berat. Nah, dalam teori vibrasi tersebut, maka gelombang kita kalah, gelombang energi kita kalah dengan gelombang energi dia. Maka beban dia, masalah dia, negatif dia, itu kita turut merasakannya. Seolah-olah, benar, nah itu gitu. Baik, itu Masya Allah, Barakallah. Baik teman-teman semua yang tadi diceritakan Mas Tiar ya. Jadi kita ada juga program yang kita itu melakukan terapi kepada orang-orang yang memang membutuhkan hal itu. Jadi terapi tentang mungkin dia punya permasalahan seputar cinta atau rumah tangga atau keluarga. Nah ini Mas Tiar nih bisa untuk menerapi, membuka blok mentalnya, kurang lebih seperti itu. Nah pengalaman kami memang saat itu ada yang seperti itu. Jadi kayak kita ke sana, kita menerapi dan akhirnya pulang dari sana ada energi-energi yang mungkin masuk ya. Jadi rasanya tuh lelah, benar-benar lelah, dan itu berbeda dengan klien yang lain. Mungkin beda-beda ini ya, apa namanya, kekuatan gelombangnya itu berbeda-beda yang tadi disebutkan. Masya Allah, barakallahu. Nah ini sudah ada yang bertanya Mas Tiar di kolom komentar, ada Kak Heri Hernawan ya. Bagaimana dong kalau mau memperbaiki komunikasi pasutri, pasangan suami istri ya. Jadi situasinya seperti yang Ustadz sampaikan, di mana pasutri tersebut sulit mengungkapkan komunikasinya. Mungkin yang tadi ya. Berarti kita kembali ya. Maka pertama begini, yang harus kita pahami, komunikasi itu bukan hanya verbal. Komunikasi itu bukan hanya lisan. Memang yang paling mudah dicerna dan ditangkap dan dipahami adalah lisan. Itu komunikasi.
Tetapi komunikasi itu bisa berlaku yang selain itu. Maka kita ambil poinnya, komunikasi adalah di mana ketika keinginan kita dipahami oleh orang lain, maka terjadilah komunikasi. Makanya ada di antara cara berkomunikasi dengan, tahu sandi Morse, Karida? Morse? Pakai Morse ya? Emang pramuka kagak ikut pramuka berarti nih? Pramuka tuh ini apa namanya, sandi. Apa ya itu namanya? Bukan itu Rida nyebutnya. Satu titik gitu. Kayak ya itu juga, nah itu bagian dari sandi. Kalau Morse pakai bendera, oke. Nah sama kalau tidak salah namanya Morse juga, yang dia tik 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 tik. Nah itu kan pesan. Iya. Sandi. Dan mereka itu berkomunikasi mereka. Atau ketika bagian intelijen misalkan, ketika bagian intelijen menuliskan pesan, maka dia tidak akan menuliskan pesan secara nyata. Dia akan membuat sandi-sandi tertentu. Atau yang paling jelas adalah ATM ya. Di ATM itu kan ada nomor, ada angka-angka tertentu, termasuk PIN. Nah itu adalah komunikasi antara kita dengan pihak bank. Maka artinya adalah komunikasi yang harus kita pahami, bagaimana kita memahami isyarat untuk memahami maksud atau keinginan dari pasangan kita. Itu komunikasi. Artinya yang penting ngerti maksudnya ya. Nah makanya ketika misalkan Kak Heri nih misalkan, komunikasinya itu seperti apa? Apakah yang dimaksud diam-diaman? Ya. Kalau misalkan hanya sekedar diam-diaman, tapi dia berjalan fine saja, terus masing-masing itu saling memahami, ya aman. Maka sudah terjadi komunikasi antara mereka. Ada kan orang yang tanpa, kita misalkan Karida pendiam gitu ya. Oke, dia diam, tapi si pasangannya memahami betul. Oke, suami gua dia nggak suka kopi pahit, sukanya agak manis. Tanpa harus yang tolong kopinya ya pakai gula dikit, tanpa harus dia bilang 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, tapi udah paham. Terjadi komunikasi. Atau ya, misalkan yang dimaksud Kak Heri ini misalkan ya yang buruk itu komunikasinya sering sekali terjadi salah paham. Nah, kalau sering sekali terjadi salah paham, berarti bermasalahnya bukan di lisannya. Berarti kan ya kalau yang dimaksud adalah, berarti sering ngobrol dong. Ya enggak? Sering menyampaikan sesuatu, tetapi kemudian terjadi kesalahpahaman. Nah itu biasanya banyak Mas Tiar. Jadi kayak udah bahkan komunikasinya udah banyak ya, tapi nggak ngerti-ngerti. Nah ini gimana nih? Maka itu harus, sebenarnya kita bisa kembali kepada 5 konsep cinta itu. Apa sih 5 konsep cinta? Coba cek di IGTV-nya Lebah Romain. Ya bisa dicek ya teman-teman semua ya di IGTV Lebah Romain, atau di Instagramnya Mas Tiar ada juga yang konten-kontennya itu yang bisa dibaca, itu di @mas_tiar. Terus ada juga mungkin bisa ke Toping Cinta @topingcinta. Nah bisa di follow ya teman-teman semua ya. Nah tapi sedikit Karida, barakallahu fiik, jazakillah khair. Setidaknya mungkin tips buat saya pribadi ya, Kak Heri dan Kak Heri dan teman-teman semua, bagaimana caranya memperbaiki kesalahpahaman ya. Memperbaiki, karena kalau sudah terjadi kan susah. Satu adalah mengenal kita sendiri, mengenal kita dan mengenal karakter pasangan kita. Nah itu yang harus dipahami. Karena kalau kita hanya mengenal diri kita sendiri, ya, nantinya nggak balance, nggak WTP, nanti dia akan salah paham. Teori akuntansi ya. Tapi kalau kita mengenal diri kita, saya orangnya seperti ini, terus pasangan saya orangnya seperti ini. Contoh misalkan, saya orangnya emosional. Pasangan saya ternyata orangnya baperan. Paham tuh? Ini aja udah ketahuan langsung. Yang satu emosional, satu baperan. Berarti emosional kan anggaplah gampang ngebentak gitu ya. Setidaknya dia akan menurunkan frekuensi emosinya. Setidaknya dia akan menjaga bapernya. Nah, kalau kita mengenal diri kita dan diri pasangan, begitu juga sebaliknya. Ya maka yang harus didudukan pertama kali bukan dicari mana salah pahamnya. Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu ini salah pahamnya kan di mana. Tapi yang dicari itu kan hanya buah nih, ini buah nih, salah paham itu hanya buah. Kita cari kerantingnya, cari kedahannya. Kalau dapat akarnya bagus. Berarti kita kembali lagi sedikit Karida.
oh ternyata karakter pasangan kita misalkan pemarah, emosian. Oh, ternyata background keluarganya begitu. Oh, ternyata dia punya trauma begini. Oh, ternyata dia seperti ini. Ah, itu yang harus dicari. Kalau hanya sekedar, buat Ibu, kalau hanya sekedar salah paham saja, kamu tuh salah paham. Maksud aku nggak begini. Kelarnya segitu-gitu aja. Besoknya salah paham lagi. Ini nggak? Dan Artinya itu harus pun paling, dituntaskan ya. oh iya, kan kentang itu nggak enak. Kena tanggung. Ya, Kentang. Ya, jadi ya. maksudnya gini Karida, kalaupun ia selesai, yang ada hanya mengalah. Ribut nih, sering terjadi salah paham. Oke lah, yaudah, iya aku salah, udah oke. Nanti yang cowoknya udah bilang, ya kamu begitu, mau cepet beres, kan aku udah salah. Tanya apa? Udah, jadi begini, tuh kan kamu nggak pernah mengertiin aku. Aduh, perempuan luar biasa. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Ya, ini udah ada yang berkomentar juga nih. Kayak istri, uring-uringan, cemberut biasanya lagi kasih kode kalau istri udah capek dan maunya suami bantuin mengerjakan pekerjaan rumah. Ah, Nah, itu itu bisa jadi dia. komunikasi, kah? Oh iya, nah betul. Itu yang tadi kemudian dipahami isyarat. Jadi mungkin uring-uringannya istri itu adalah ungkapan yang tidak terungkapkan dengan verbal, dengan kata-kata. Apalagi kalau misalkan, lihat aja, kalau istri masak sambil bimoli, manyu no, panjang. Wah udah tuh, bahaya tuh. Itu mungkin udah masuk stadium 2. Oke, Atau baik misal, teman-teman. Jadi bimol itu bibir monyong 5 cm ya, bukan yang minyak itu. Jadi nanti persepsinya oh lagi iya iya iya, masak terus pakai bimoli. benar. Atau misalkan nyediain makanannya gitu, sambil setengah, ya tuh makan tuh. Itu sambil ngelengos, wah itu masuk stadium 3 tuh bahaya. Oke, artinya itu Makanya ada dipahami. sinyal-sinyal ya, Oh tanda-tanda ya. iya. Oke, kayak gini ya. Nah ini suara hati istri, bukan film nih ya. Ini suara hati istri ini, tapi emang yang paling banyak begini nih. Kalau istri udah uring-uringan, cemberut, biasanya kasih kode. Makanya saya setuju ketika ada orang begitu, tapi lucu juga sih. Kalau istri lagi marah-marah, suami diem aja. Nggak usah balas. Dia dengerin. Yang kedua, senyum. Kalaupun dia masih tetap marah, kita senyum, terus dia senyum makin mah, diemin aja. Nah, yang pamungkasnya itu adalah ajak shopping, selesai. Maka kalau ajak shopping, yang lain-lainnya nggak usah dilakuin. Lagi marah-marah, jadi kita shopping aja yuk. Kayaknya bagus nih. Perkara shoppingnya Itu mau di mana gitu. lebih menenangkan ya Mas Ter ya daripada ketika marah terus marah lagi. Aduh. Saya punya gini unik juga. Jadi saya punya teman, saya kenal seseorang, eh, posisinya hamil waktu itu. Oh hamil itu kan berarti psikisnya banyak banget nih, ya nggak? Pusing, istrinya tuh pusing. Aduh pusing. Normalnya laki-laki itu akan berpikiran karena beban hamil, stres, wah ini, terus akan panik. Kenapa nih istri gue nih? Oh pusing, pegel. Emang itu reaksi tubuh. Shopping lah mereka ke bawah. Maksudnya shopping lah mereka ke, ya sekedar jalan ke pasar kaget gitu. Ke bawah tuh maksudnya keluar rumah. Oh, fresh. Istrinya fresh. Oh ya, nggak kelihatan pusingnya. Tanya, gimana yang udah pusing? Iya, udah nggak kerasa, alhamdulillah udah segar jalan. Gitu. Balik ke rumah jadi lagi pusingnya. Itu kan sinyal. Itu sinyal. Maka kita harus pahami. Tapi itu sudah kodrat gitu. Pesanin GoFood nggak boleh tuh. Ya ini udah ada yang berkomentar nih, pesenin GoFood istri nggak usah masak, insya Allah manjur. Tiba-tiba datang paket gitu. Udah datang paket, udah happy insya Allah istri mah. Tapi menarik memang ya bahasa komunikasi yang bermacam-macam itu. Jadi nggak hanya verbal ya yang tadi dicontohkan Mas Tiar. Artinya nggak hanya kita berbicara secara jelas secara bahasa, tapi ada trik-trik lain. Yang penting kita mengerti apa maksudnya. Tapi yang menjadi masalah ketika belum mengerti nih maksudnya apa. Nah itu harus dicari ya.
dicari Betul. bagaimana. Karena kadang ada juga nih Mas Tiar meme gitu kan. Kalau misalnya pasangannya chat gitu bilangnya GPP gitu, nggak apa-apa. Ini jangan terus diartikan nggak apa-apa gitu. Bisa jadi ada sesuatu hal yang lain atau chat apa lagi apa gitu senyum atau apa. Nah, itu bisa jadi sesuatu persepsi berbeda-beda ya. Sama. Kayak kalau misalkan kita nanya dengan verbal, yang kamu marah ya? Enggak, aku nggak marah. Oh, beneran nih enggak? Iya, aku nggak marah katanya. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apanya itu bisa jadi apa-apa gitu. Gak apa-apanya bisa jadi apa-apa. Nah ya, Masya Allah, Aduh. Barakallahu Fik, Barakallahu Fik. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah bergabung. Alhamdulillah yang sudah berkomentar juga. Syukran jazakumullah khair. Kita Alhamdulillah sudah bincang-bincang kurang lebih 1 jam. Dan ini memang masih ada kira-kira 5 menit nih Mas Tiar. Closing Masya Allah. statement. Kayak gimana kira-kira tentang frekuensi cinta ini sendiri? Oke. Bicara tentang frekuensi cinta, maka temukan frekuensi cinta kita sendiri, ya, karena setiap orang akan beda-beda. Oke. Perkuat dan jaga stabilitasnya. Karena ketika kita sudah ketemu dia melemah, nah kita harus siap-siap memperkuatnya. Kalau udah kuat, nah kita harus bisa menjaganya agar dia tidak hilang, agar dia tidak goyang, tidak melemah. Nah, jadi cari, perkuat, jaga frekuensi cinta masing-masing kita. Gitu. Cari dulu ya berarti ya, Cari dulu. perkuat. Ya, Jaga, sekarang Karida, oke. kalau nggak dicari itu mau frekuensi cinta siapa? Yang diperkuat Nah, yang mana gitu ya. Oke. nih Masya gini Allah. Karida, supaya Mm-mm. biar kelihatan kayak sinetron-sinetron yang ujung-ujungnya suka ngegantung, ya. Saya coba gantung. Oke. Itu frekuensi cinta dari istri ke laki, dari perempuan ke laki-laki ya. Tapi kalau frekuensi cinta dari laki-laki ke perempuan, beda karena dia bisa punya frekuensi cinta 4 gelombang. Gimana caranya? Nah, itu nantilah. Oke. Ini Walau untuk alam PR bisawab. ya, PR ya. Eh, Baik-baik, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Syukran jazakallah khair Mas Tiar pagi ini ya. Udah Oke. bincang-bincang bersama kita. Insya Allah kita bertemu lagi di BBS segmen. Di segmen selanjutnya teman-teman semua terus standby di IGTV Lebah Haromain ya. Jangan lupa di follow terus Instagramnya @lebaharomain156. Dan kalau yang masih kepo nih dengan Mas Tiar, ini apa sih gitu. Karena kemarin juga semalam ya Mas Tiar ya, ada yang berkomentar gitu di chat WA Rida. Ini Mas Tiar nih spesialisasinya ke cinta ya, kok pembahasannya itu gitu. Dan seru banget gitu. Dan ada juga yang mengucapkan terima kasih Mas Tiar, katanya banyak ilmu yang bisa didapat. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah ya teman-teman semua. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di BBS segmen. Dan terima kasih sekali lagi Rida ucapkan. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan semuanya, makasih banyak teman-teman Karida. Iya.